Kakek mendorong Teha agar Teha tidak terkena guci yang dilempar Pak Huang. Kepala kakek berdarah dan ia pun pingsan. Teha langsung mencekik Pak Huang. Lalu Yonwoo datang dan menghentikan Teha. Yonwoo datang ke rumah sakit. Bibi Haryong berkata sepertinya ada yang salah dengan pikiran ayahnya. Dokter menyebutnya euforia. Dia bahagia dan semuanya tampak menyenangkan. Meskipun dia kehilangan anaknya dan perusahaan yang dia sayangi. Dia tersenyum sepanjang hari. Kakek tidak mengingat Teha. Kakek berkata pada Teha, banyak hal yang kulakukan menyakiti putraku. Kakek berkata, aku tidak akan pernah dimaafkan karena dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kakek bertanya teka-teki pada Teha, apa yang diinginkan semua orang tapi sulit didapatkan. Teha tidak tahu jawabannya. Kakek berkata jawabannya kebahagiaan. Aku berusaha keras mendapatkannya sendiri, tapi itu tantangan. Kebahagiaan adalah hal yang harus kau temukan. Aku akan berdoa untuk itu. Yonwoo berkata pada Teha ia bertemu kakek karena ia khawatir Teha akan kesakitan. Menjalani hidup tanpa bisa maafkan seorang sama dengan penyiksaan. Teha berkata, aku sudah tidak lagi membenci kakekku sekarang. Bibi Haryong meminta Taemin untuk menjaga Jun karena ia akan pergi ke rumah sakit untuk melihat kakek. Mereka berdua bermain di rumah Teha. Teha tidak suka mereka datang ke rumahnya. Jun pun sedih dan ingin pulang. Yonwoo menyuruh Teha untuk membujuk Jun. Teha juga ingin bermain bersama Jun. Jun berkata pamannya Taemin hebat dalam permainan ini. Kau pasti akan kalah. Sawol senang karena cincin lamaran pemberian dari sekretaris Hong. Ia pun menari dan tiba-tiba cincin itu terlepas dari jarinya. Sawol sibuk mencarinya. Sawol dan Nare minum minuman keras karena hal itu. Cincin itu dari kaleng minuman. Sawol minta maaf karena menghilangkan cincinnya. Sekretaris Hong menjawab tidak apa-apa, itu bahkan bukan cincin sungguhan. Yonwoo berkata pada Taemin seringlah berkunjung. Teha akan senang. Taemin menjawab dia sedikit berubah berkat kau. Aku senang dia punya seorang yang baik di sisinya. Yonwoo menjawab aku bersyukur karena kau selalu memihakku. Taemin mendengar pembicaraan manajer Oh dan Hana. Para direktur akan memilih Bukmin sebagai pimpinan. Bukmin berkata pada direktur Ko, kau hanya perlu memutuskan siapa yang akan memimpin SH lebih baik. Taemin berkata pada Bukmin, kau bilang SH adalah hidupmu. Kalau begitu, kau pasti tahu siapa yang dibutuhkan perusahaan ini. Mari kita akhiri ini. Sekretaris Hong berkata pada Teha, sebagian besar eksekutif tampaknya memihak Bukmin. Mereka ingin menunjukkannya sebagai calon pimpinan. Banyak eksekutif tampaknya berselisih dengan pimpinan Kang. Teha berkata, aku yakin dendam banyak orang terhadap kakekku berakumulasi selama bertahun-tahun. Sekretaris Hong berkata Pak Huang mengaku ke kejaksaan bahwa itu semua perbuatannya. Jadi kita harus bagaimana? Yonwoo mengembalikan jurnal harian ibunya pada Bu Midang. Yonwoo berkata lebih baik jika kau memilikinya. Tidak ada yang berubah di jurnal harian itu. Mereka masih berpikir aku bunuh diri dan orang tuaku menderita karena itu. Yonwoo menjawab aku harus kembali agar Teha bisa hidup. Itu satu-satunya caraku untuk menyelamatkan Teha. Semua direktur sudah hadir di rapat dewan. Mereka menunggu Bukmin. Direktur Ko berkata aku akan memulai rapat dewan dengan membuat ucapan pembuka mewakili Bukmin. Mulai hari ini Bukmin mengundurkan diri dari semua peran di SH. Semua direktur terkejut karena hal ini. Manajer Ko berkata Bukmin ingin wakil presidir Kang Teha mengurus sahamnya di perusahaan dan dia merekomendasikan Kang Teha untuk mengisi posisi CEO. Teha bertanya pada Bukmin apa yang terjadi pada rapat dewan. Bukmin menjawab Esa segalanya bagiku. Kebetulan kau pilihan terbaik yang kumiliki. Teha berterima kasih atas kerja keras Bukmin selama ini dan aku minta maaf atas kesalahpahamanku. Bukmin berkata kau tidak perlu meminta maaf. Aku memang membencimu. Lalu jaga Taemin baik-baik. Yonwoo berkata pada Teha, aku akan kembali ke Joseon tempatku berasal. Teha mengira Yonwoo bercanda. Kenapa kau bersikap seperti ini? Yonwoo menjawab, aku harus pergi agar kau bisa hidup. Teha berkata, kau bertemu Chonmyoung? Teha berkata, kau tidak akan pernah pergi. Yonwoo menjawab, aku tidak bisa melakukan itu. Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Teha tidak peduli jika jantungnya berhenti berdetak. Teha memohon agar Yonwoo tidak kembali ke Joseon. Teha berkata, aku tidak akan melepaskanmu, jadi menyerahlah. Teha memohon pada dokter untuk menyelamatkan nyawanya. Tolong sembuhkan jantungku. Teha mengabaikan panggilan Yonwoo. Yonwoo mengirim pesan. Ia meminta makan malam bersama malam ini. Sawol terkejut mendengar perkataan Yonwoo yang akan kembali ke Joseon. Yonwoo berkata Chonmyoung sudah memberitahu caranya untuk kembali ke Joseon. Sawol berkata, apa kau sudah memberitahu Teha? Yonwoo menjawab, ya, aku akan bicara dengannya lagi nanti. Itu sebabnya aku ingin belajar cara membuat tteokbokki. Aku ingin makan tteokbokki dengannya dan bahasnya sekali lagi. Sawol menangis karena hal tadi. Sawol berkata pada sekretaris Hong, Yonwoo memutuskan kembali ke Joseon. 그럼 사월 씨는요? Sawol menjawab, jika Yonwoo akan kembali, itu berarti aku harus kembali juga. Sekretaris Hong berkata, kau tidak akan kemana-mana.
Kau tidak boleh meninggalkanku. Teha sampai di rumah. Yeonwoo mengajak Teha makan bersama. Teha berkata, aku tidak lapar. Yeonwoo berkata, kenapa kau pulang jika akan menghindariku? Teha menjawab, ini rumahku. Yeonwoo berkata, baiklah, aku akan pindah. Teha menahan Yeonwoo. Makan malam bersama dan bicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 연우씨 그게 돼요? Yeonwoo berkata, haruskah kita menangis setiap hari? Waktu kita sekitar 2 pekan lagi. Bu Min menemui Pak Hwang. Bu Min meminta Pak Hwang melepaskan kebenciannya dengan pimpinan Kang. Atas kejadian yang menimpa istri dan anakmu, aku sungguh minta maaf. Aku berjanji kepadamu akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Pak Hwang berkata, jangan lakukan itu, masih ada putramu. Setidaknya kau harus melindungi anakmu, meski aku gagal melakukannya. Bu Mida berkata pada Teha, Yeonwoo mengembalikan jurnal harian ibunya. Yeonwoo yang kukenal bisa dan akan melakukan apapun untukmu. Kuharap ucapanku ini bisa membantumu menemukan jawabanmu. Taemin berkata pada Bu Min, aku akan ikut dengan ibu ke kantor polisi besok. Aku tahu ini untuk wawancara saksi, tapi ibu pasti takut. Bu Min menjawab, jangan khawatir, pengacara ibu akan datang. Taemin berkata, ibu tahu aku tidak pernah mendengarkan ibu, jadi sampai jumpa besok. Bu Min berkata, alasannya adalah kau. Alasan ibu melahirkanmu. Setelah kejadian yang menimpa ayahmu, ibu ingin mengikuti ayahmu. Tapi ibu tidak bisa, karena kau ada di rahim ibu. Orang seperti ibu tidak pantas menjadi ibu. Taemin berkata, setidaknya ibu tahu itu. Kalau begitu, cobalah menjadi ibu yang lebih baik mulai sekarang. Teha berkata, aku memutuskan untuk melepaskanmu. Aku kalah. Ia memberikan jam kupu-kupu pada Yeonwoo. Teha bertanya berapa lama waktu kita sampai bunga-bunga layu. Yeonwoo menjawab, kini kita punya 2 pekan lagi. Teha berkata, ada yang ingin kami katakan dan Yeonwoo ingin masak makanan enak untuk kalian. Sawal dan sekretaris Hong sedih karena akan berpisah. Yeonwoo berkata, aku tahu persis apa yang kalian pikirkan sekarang. Ia menyuruh mereka untuk makan. Teha memberikan akta kelahiran untuk Sawal. Dengan ini Sawal bisa mendapatkan KTP. Sawal dan sekretaris Hong terkejut. Yeonwoo berkata, aku mintanya para Teha. Kau butuh KTP untuk tinggal di sini. Sekretaris Hong berkata, itu artinya Sawal tidak akan kembali ke Joseon? Yeonwoo berkata, untuk apa Sawal kembali? Sawal berkata, aku akan pergi bersamamu. Yeonwoo menjawab, aku tahu kau tidak bersungguh-sungguh. Sawal berkata, aku bersungguh-sungguh meski tidak sepenuhnya. Teha mengajak Yeonwoo berjalan-jalan ke tempat masa kecil Teha. Dulu ia dan orang tuanya datang ke sini untuk membeli buku dan berjalan-jalan seperti ini. Sekretaris Hong memberikan Sawal buku panduan untuk membantu Sawal mendaftarkan kelahiran. Teha juga mengajak Yeonwoo melihat laut. Yeonwoo berkata, aku akan selalu ada di hatimu. Teha menjawab, aku tidak mau. Jika bertemu orang yang aku suka, aku akan mengencaninya. Yeonwoo berkata, itu juga bagus. Dengan begitu, kau tidak akan kesepian. Teha kembali mengajak Yeonwoo ke suatu tempat. Ia memberikan kejutan pada Yeonwoo. Lalu Teha memberikan Yeonwoo kalung kupu-kupu. Tiap momen yang kuhabiskan bersamamu akan terukir di pikiran dan hatiku selamanya. Yeonwoo menjawab, aku juga tidak akan pernah melupakan momen itu. Yeonwoo melakukan wawancara untuk toko pakaiannya. Yeonwoo berharap namanya dan pakaiannya akan diingat untuk waktu yang lama. Walau itu jejak keberadaan sementaraku di sini. Sawal menunjukkan KTP-nya pada Yeonwoo. Sawal ingin nama belakangnya sama dengan Yeonwoo. Yeonwoo berkata, kau benar-benar orang dari Joseon baru sekarang. Lalu Yeonwoo memberikan pakaian pernikahan untuk Sawal. Sawal berkata, ini tidak benar. Aku juga ingin menawarkan sesuatu. Sudah lama Sawal tidak menyisir rambut Yeonwoo. Sawal membeli sisir yang sama untuk Yeonwoo dan dirinya. 안 가면 안 돼요? 고마웠어. Yeonwoo dan Teha masak mie instan, menonton TV, dan menyikat gigi bersama. Teha berkata, aku akan menyesalinya karena tidak menahanmu. Jadi cepatlah kembali kepadaku. Aku akan menunggumu di sini. Yeonwoo berkata, sampai saat itu, maukah kau melupakanku? Teha menjawab, jika kau melupakanku, aku akan melupakanmu juga. Lalu bunga-bunga layu. Yeonwoo terbangun di zaman Joseon. Yeonwoo kembali bertemu ibunya. Ibu Yeonwoo berkata, pernikahanmu 10 hari lagi. Yeonwoo bertanya tentang Sawal pada ibunya. Ibu Yeonwoo menjawab, siapa itu? Ibu Yeonwoo tidak mengenal Sawal. Yeonwoo berkata, hanya aku yang kembali. Yeonwoo masih memakai kalung kupu-kupu dari Teha. Yeonwoo mengirim surat untuk Teha. Pukul 7 malam ini datanglah ke jembatan dekat sungai diam-diam. Aku harus segera bicara denganmu. Teha datang ke jembatan. Yeonwoo berkata pada Teha, hidupmu dalam bahaya. Teha tidak mengerti maksud Yeonwoo. Yeonwoo bertanya, apa ibumu memberimu ramuan herbal setiap malam? Teha menjawab, ya benar. Bagaimana kau tahu? Yeonwoo berkata, aku benci memberitahumu, tapi ada racun di dalamnya. 낭자 말을 삼가세요. Kau tidak perlu mempercayaiku. Kau bisa melaporkanku ke kantor pemerintahan. Namun jangan anggap remeh kata-kataku. Periksalah dengan perak ini. Dan jangan lupa minum penawarnya. Aku sangat ingin menyelamatkanmu. Nyonya Yun menunggu Teha.
Ibu membawakanmu obat, jadi minumlah. Kau sudah minum obat dengan baik kan? TH menjawab ya, jadi jangan khawatir. TH ingin memeriksa obat itu. Besok paginya, TH dan Yunmu menikah. Pak Hwang mengawasi dari jauh. Malam harinya, Yunmu bertanya pada TH, apa kau sudah meminum penawarnya? TH berkata, sebelum itu aku ingin menanyakan sesuatu. Kenapa kau menikahiku? Menurut perkataanmu, kau bisa saja menolak menikah denganku. Yunmu menjawab, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. TH bertanya, apa ada hal lain yang perlu kuketahui? Tiba-tiba dada TH sakit. Ia muntah darah. Yunmu meminta bantuan. TH berkata, jangan khawatir. TH pergi meninggalkan Yunmu. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.